Terima kasih Jokowi. Terima kasih Jokowi. Dasmu. Hai, Bapak Wowo. Giliran rakyat menyampaikan kebenaran. Suaranya itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalian tangkap-tangkapin. Kalian fitnah. Kalian jeblok. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, biar berkali-kali ya. Kita upkan terus ya kasus ketidakadilan, kasus para oknum menteri yang korupsi, sewenang-wenang merampas uang rakyat ya. Dia mempergendut perut sendiri ya, bikin gendut perut buncit. Oke, semoga kawan-kawan semua yang berkeyakinan muslim bisa menjalankan ibadah puasa sampai 30 hari penuh ya. Tentunya berkah barokah dan juga pahala melimpah buat kawan-kawan semua. Tapi jangan lupa sedekahnya ya, dengan subscribe dan like-nya ya. Oke, kali ini langsung aja kita gas lagi masalah keterlibatan ya, diduga keterlibatan Erick Thohir dan adiknya Boy Thohir ya, yang terlibat kasus korupsi impor minyak Pertamina ya. Seolah-olah sama Kejagung dilindungi karena ada lagu dari Marginal, yaitu maling-maling besar dilindungi dan maling-maling kecil diadili. Itulah keadaan di negeri kita dari dulu sampai sekarang ya. Jadi jagat media sosial diramaikan dengan narasi keterlibatan dua bersaudara ya, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri BUMN ya, dan pemilik PT Andaro Gibraldi Boy ya, Boy Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ya di Pertamina. Kejaksaan Agung pun angkat suara memberikan penjelasan terkait isu keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata tata keluar impor minyak mentah Pertamina itu. Jadi Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejagung ya, Harli Siregar, membantah narasi keterlibatan kasus korupsi yang menjerat PT Direksi Pertamina, Patraniaga dan beberapa pihak swasta lainnya. Intinya dari Kejaksaan Agung itu melindungi orang-orang yang beruang. Erick Thohir kan korupsinya 1.000 triliun ya, diduga seperti itu. Jadi kalau cuma Kejaksaan Agung aja bisa dibeli, bisa disuap, bisa dibayar sampai ke atas. Hanyalah Presiden Prabowo yang tidak bisa dibayar, karena Pak Presiden Prabowo itu sebetulnya berpihak pada rakyat dan hidup matinya itu hanya untuk rakyat. Cuma menteri-menterinya ini yang berkhianat ya, sehingga menghabiskan uang negara, menghabiskan uang rakyat demi perutnya yang buncit dan gendut. Semoga cepat meledak ya. Demikian ya. Ini ada emak-emak yang orasi, dia memprotes ya di bulan puasa, memprotes Erick Thohir ya, karena diduga Erick Thohir itu terlibat dalam korupsi Pertamina 1.000 triliun rupiah ya, jumlah yang sangat fantastis ya. Jadi dunia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara terkorup sedunia selama dipimpin oleh presiden yang ketujuh. Mulai dari atas sampai ke bawah semuanya dikorupsi, minyak goreng, bensin dan sebagainya ya. Untuk selengkapnya kita simak aja si emak-emak ini yang berorasi. Dia tidak emosi, dia hanya mengungkapkan isi hati ya, dan mewakili rakyat, mewakili suara rakyat demi keadilan, demi pemberantasan korupsi, demi Indonesia yang bersih, demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi hari ini kami datang untuk hadir di kantor Erick Thohir, sang pengkhianat, sang maling. Dia maling, dia nggak takut dosa, dia nggak takut azab neraka. Aku yakin Erick Thohir dan kroni-kroninya pasti dilempar ke nerakanya. Nerakanya paling bawah, nerakanya jahanam. Hai Erick Thohir, selama Thohir menjabat jadi Menteri BUMN, kami bukan rakyat yang bodoh. Kami selalu monitor, kami selalu baca media. Semua rusak, semua bangkrut oleh kalian Erick Thohir. Tapi yang saya herani, kenapa sih Bapak Wowo yang suka joget-joget dan suka aman-aman, orang sudah rusak masih diangkat jadi menteri? Kenapa? Kenapa coba? Yang bisa
Terima kasih Jokowi. Terima kasih Jokowi. Dasmu. Hei, Bapak Wowo, giliran rakyat menyampaikan kebenaran, suaranya itu dilindungi oleh undang-undang, tapi kalian tangkap-tangkapin, kalian fitnah, kalian jeblosin, kalian ajukan yang namanya kezaliman. Saya berpesan pada polisi-polisi, kalian itu benteng kami, kalian itu pengayoman kami, kalian itu pelindung kami. Dulu cita-cita kami jadi polisi, dulu. Tapi sekarang no. Nama polisi itu udah bobrok, nama polisi dia bobrok. Di mana media yang tidak mengatakan kehancuran polisi? Ya, saya tidak menyalahkan polisinya karena perintah atasan. Copot Kapolri. Kenapa Bapak Prabowo yang terhormat tidak berani nyopot? Ya, ketua Kapolri nggak perlu saya sebutin, mungkin dia pada tahu semua. Ya iyalah, orang Pak Prabowo juga ada rahasia besar loh. Kalau gua nanti copot, sudah dibongkar-bongkaran dah. Hei, kami ini emak-emak kerjanya di dapur, tapi kami selalu buka media, buka terus. Ketika ada kezaliman, kami tahu siapa bilang rakyat bodoh. Cuman kami dibodoh-bodohi sama rezim, kami dibego-begohi sama rezim, kami dihancurkan oleh rezim, kami jadi korban para pengkhianat, para koruptor. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, aminkan yang koruptor segera azab ya Allah. Para koruptor, para pengkhianat, rasan yang dulu di dalam parlemen, semoga hari ini kami di bulan suci Ramadan untuk azab sehancur-hancurnya para keluarganya, para anak cucu kalau nggak segera tobat. Kami capek, kami sedih banget, sumpah demi Allah, ini negeri yang kami cintai, tapi kami tidak bisa memiliki. Hidup kami selalu terasa kayak ngontrak di negeri Cina. Giliran rakyat Indonesia yang salah, waktu giliran Cina siap. Kenapa sih kalian sama Cina samina wa atona? Aku dengar, aku taat. Tapi kalian sama ulama, sama orang aktivis, sama orang-orang pemberani yang kebenaran, kalian adang, ya. Saya tidak suka, ya. Saya ini sudah gregetan banget. Ya Allah, saya bilangnya darah itu saya terakhir. Andaikan saya punya kuasa, dimiliki sama Allah, dikasih kebesaran dari Allah, akan kusulap di negeri Indonesia menjadi negara yang makmur, baibatan walaupun khofur, ya, hidup sejahtera, yang koruptor tiba-tiba mati, ya, itu rahasia Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, doa kita diijabah sama Allah. Kalian polisi-polisi jangan pernah dolem itu musuh Allah, Allah aja nggak pernah dolem sama umatnya, ya. Dengerin, ya, Bapak polisi, kalian itu sebenarnya idola saya. Sekali lagi saya bilang, dulu di zamannya SBY, saya itu tukang lapangan, tukang demo. Waktu saya demo sama polisi-polisi, minum teh botol bareng, makan joint. Sekarang ya, wah sibuk ya, dicegat sono, dicegat sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tambahkan kesabaran hamba ya Rabb, kuatkanlah iman hamba ya Rabb. Maaf, di bulan suci Ramadan ini kami bukan marah ya Allah, kami menyampaikan kesalahan hamba ya Rabb. Tolong kami ya Rabb, selamatkan negeri kami ya Rabb dari pemimpin-pemimpin yang kotor, pemimpin-pemimpin koruptor, pemimpin-pemimpin pengkhianat. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada tutur saya yang salah, jangan simpan dalam hati.